Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Afrianti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah muncul dan perkembangan aliran pragmatisme dan eksistensialisme, para tokoh dan pemikiran serta konsep pendidikan dari aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Sejarah aliran pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran pemikiran yang lahir di Amerika pada era 1870. Aliran ini sangat berkembang di Amerika Serikat. Sebelumnya berkembang di Amerika, sempat juga berkembang ke Inggris, Prancis, dan Jerman. Aliran filsafat ini mencuat ke permukaan selama 100 tahun terakhir dan dikaitkan dengan nama-nama Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Filsafat-filsafat tradisional bersifat statis dan cenderung melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Adanya perubahan yang tak terduga setelah revolusi industri meluncur dengan cepat. Perubahan menjadi ciri sentral dari eksistensi manusia. Dalam kancah intelektual, teori biologi sosial Darwinisme telah berkembang dan secara luas diakui sebagai pengetahuan umum masyarakat untuk merasionalkan dan menyetujui tentang konsep perubahan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme. Yang pertama, Charles Sanders Peirce. Charles memberikan gagasan bahwa suatu hipotesis itu bisa ditanyakan kebenarannya sesuai dengan kemauan kita dan tujuan kita. Tokoh yang kedua yaitu William James. William James merupakan tokoh yang berperan besar dalam penyebaran aliran pragmatisme ini ke seluruh penjuru dunia. William selain dalam bidang filsafat juga sangat terkenal di kalangan luas dengan tema psikologi. Tokoh yang ketiga yaitu John Dewey. Menurut Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya. Yang keempat, Herakleitos mengungkapkan filsafat dengan puisi-puisi, sehingga kadang terjadi penafsiran yang salah arti dalam memahaminya, serta fragmen-fragmen karyanya yang tertulis secara estetis dan rumit. Konsep pendidikan aliran pragmatisme. Yang pertama yaitu konsep tujuan pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah atau instansi pendidikan harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan. Menurut para filsuf pragmatisme, tradisi demokratis adalah tradisi memperbaiki diri sendiri. Implikasinya warisan-warisan sosial budaya dari masa lalu tidak menjadi fokus perhatian pendidikan, melainkan pendidikan berfokus kepada kehidupan yang lebih baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu metode pendidikan. Seperti yang dikatakan Chalahah dan Clark, eksperimentalisme atau pragmatisme mengutamakan menggunakan metode pemecahan masalah dengan metode penyelidikan dan penemuan. Yang keempat yaitu peranan guru dalam pragmatisme. Dalam belajar selalu dipertimbangkan untuk menjadi seseorang individu. Dalam pembelajaran, peranan guru bukan menuangkan pengetahuannya kepada siswa, sebab ini merupakan upaya tak berubah. Seharusnya setiap apa yang siswa pelajari sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, minat-minat, dan masalah-masalah pribadinya. Selanjutnya yaitu aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemampuannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Eksistensialis mencoba menemukan kebebasan dengan menunjukkan fakta tanpa partisipasi pengalaman manusia. Hal-hal atau objek tidak pada artinya. Manusia adalah titik sentral dari semua hubungan dan subjek dari pengalamannya. Justru dengan kesadarannya, keberadaannya, eksistensi manusia diakui, yang oleh sastra, cara berhadapan manusia melalui dua cara yaitu berhadapan pada dirinya dan berada untuk dirinya. Eksistensialisme muncul didorong oleh situasi keadaan dunia khususnya Eropa Barat tidak menentu, rasa takut berkecambuk, terutama terhadap ancaman perang. Tingkah laku manusia telah menimbulkan krisis kebencian merajalela.
Aliran eksistensialis muncul pada abad ke-19 bertepatan dengan melemahnya aliran optimisme positivis. Semenjak Perang Dunia, terdapat beberapa bukti tentang malais tidak nyaman di dunia barat. Tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme. Yang pertama yaitu Soren Kierkegaard. Pemikirannya adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi. Manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Tokoh yang kedua yaitu Jean-Paul Sartre. Sartre menyatakan eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya ia tidak lebih hasil kalkulasi dari komitmen-komitmennya di masa lalu. Tokoh yang ketiga yaitu Martin Heidegger. Pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia. Karena itu benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Tokoh yang keempat yaitu Friedrich Nietzsche. Menurut Friedrich, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa. Dan untuk berkuasa, manusia harus menjadi manusia super, yang mempunyai mental majikan bukan mental budak. Tokoh yang kelima yaitu Nicholas Bardowee. Filsafatnya dicirikan sebagai eksistensialis Kristen. Ia sangat memperhatikan kreativitas dan khususnya kemerdekaan dari segala sesuatu yang menghalangi kreativitas. Adapun konsep pendidikan dari eksistensialisme. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut eksistensialisme, setiap orang itu adalah individu sendiri-sendiri yang tak akan mampu berkomunikasi murni dengan individu lainnya. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dalam pandangan eksistensialisme adalah memupuk kemampuan individu menjadi diri sendiri yang sebaik-baiknya, walaupun tak mungkin terbina hubungan murni dalam komunikasi sesama manusia, dan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri, serta memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Selanjutnya, pendidikan dan sekolah. Eksistensialisme memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Yang ketiga yaitu peranan pendidik atau guru. Seorang guru yang eksistensialis akan mendorong siswa-siswanya untuk bertanggung jawab dan dapat mengatasi dampak dari semua tindakan yang dilakukan mereka. Berani berbuat berarti berani menerima konsekuensinya. Yang keempat yaitu kurikulum. Karena setiap individu dipandang memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dirinya, maka dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum yang pasti dan yang ditentukan berlaku secara umum. Eksistensialisme menilai kurikulum berdasarkan pada apakah hal itu memiliki kontribusi pada pencairan individu akan makna dan muncul dalam suatu tingkatan kepekaan personal yang disebut kebangkitan yang luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.